Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Umi Febrianti dari SMA Negeri 1 Gending, kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Kita akan belajar tentang pengertian dari koperasi. Koperasi sendiri memiliki arti organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti lambang dari koperasi. Koperasi memiliki dua jenis lambang, yaitu lambang versi lama dengan lambang versi baru. Arti lambang koperasi lama yang pertama yaitu gerigi roda. Gerigi roda sendiri mempunyai arti menggambarkan kerja keras dan konsistensi atau upaya keras yang dilakukan secara terus-menerus. Dua yaitu rantai di sebelah kiri. Rantai sendiri melambangkan ikatan kekeluargaan, persatuan, dan persahabatan yang kokoh. Yang ketiga yaitu padi dan kapan di sebelah kanan, melambangkan ketahanan pangan dan kebutuhan sandang. Yang keempat yaitu timbangan. Timbangan melambangkan keadilan sosial yang dijunjung tinggi. Yang kelima adalah bintang dalam perisai. Bintang dalam perisai sendiri melambangkan yaitu Pancasila, 5 sila yang melambangkan mendasari idealisme koperasi. 6 adalah pohon beringin. Pohon beringin sendiri mencerminkan lambang kehidupan yang makmur dan sejahtera. Itulah tujuan dari koperasi, mensejahterakan anggotanya. 7 yaitu tulisan Koperasi Indonesia. Yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia. Yang kedelapan yaitu warna merah putih. Warna merah putih sendiri mempunyai sifat nasionalisme Indonesia yang sesuai dengan bendera kebangsaan Indonesia. Nah, sekarang kita ke materi tentang logo koperasi baru. Logo Koperasi Indonesia Lama dengan bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia mengandung arti bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, serta produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Yaitu logo Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 sudut pandang menggambarkan arah mata angin yang mempunyai maksud koperasi harus A. Sebagai gerakan koperasi di Indonesia bentuk menyalurkan aspirasi. B. Sebagai dasar perkoperasian nasional yang bersifat kerakyatan. C. Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi. Dan yang terakhir yaitu D. Sebagai menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Yang ketiga yaitu teks Koperasi Indonesia. Teks Koperasi Indonesia sendiri ditulis dalam huruf yang modern mengandung arti koperasi harus senantiasa maju sesuai kebutuhan zaman. Teks tersebut ditulis berjejer rapi, mempunyai arti bahwa ikatan antar anggota dan pengurus yang kuat, yaitu warna pastel dalam lambang Koperasi Indonesia, mencerminkan sikap berwibawa, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat. Yang kelima yaitu 4 kuncup bunga digambarkan saling bertautan, membentuk lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling bekerja sama dan membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita berada ke materi ketiga, yaitu tentang pengertian landasan koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kembali berlaku setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Koperasi di Indonesia memiliki landasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu landasan mental adalah solidaritas dan individual. Dan yang keempat yaitu landasan operasional, yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat. Dan kita telah sampai ke materi keempat, yaitu tentang asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Materi kelima yaitu tentang tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang pertama yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Kedua, untuk mensejahterakan masyarakat. Dan ketiga yaitu untuk membangun tatanan ekonomi nasional. Sekarang kita ke materi tentang nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Koperasi Pasal 5 yaitu yang pertama yaitu nilai kekeluargaan. Yang kedua yaitu nilai menolong diri sendiri. Yang ketiga yaitu nilai bertanggung jawab. Yang keempat yaitu nilai demokrasi. Yang kelima yaitu nilai persamaan. Yang keenam yaitu nilai keadilan, dan yang terakhir yaitu nilai kemandirian. Nah, sekarang kita telah sampai ke materi tentang prinsip koperasi Indonesia. Prinsip koperasi Indonesia secara umum dituangkan dalam pasal 2, 3, 4, dan pasal 5 yang menetapkan bahwa prinsip koperasi Indonesia terdapat 5 butir, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan yang dilakukan secara demokratis. Yang ketiga yaitu pembagian hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima yaitu kemandirian. Sekarang kita sudah memasuki ke materi ke-8, yaitu tentang jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, yang meliputi koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Yang kedua yaitu jenis-jenis koperasi berdasarkan status anggotanya, meliputi koperasi pegawai negeri, koperasi sekolah, koperasi pasar, koperasi unit desa, dan koperasi pondok pesantren. Yang ketiga yaitu jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, meliputi koperasi primer dan koperasi sekunder. Dan yang keempat yaitu jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya, meliputi koperasi konsumsi, koperasi jasa. Kita sudah masuk ke materi ke-9, yaitu pengertian SHU. SHU adalah pendapatan koperasi yang dapat diperoleh dalam 1 tahun dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kewajiban lainnya seperti pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, sekarang kita ke materi tentang perhitungan SHU. Contohnya yaitu diketahui SHU Koperasi Simpan Pinjam Universitas Negeri beroleh 60 juta pada tahun 2012. Berdasarkan AD atau ART, SHU tersebut akan dibagikan untuk jasa modal sebesar 20%, jasa anggota 30%, pengurus 10%, dana sosial 15%, dana pendidikan 15%, dan cadangan sebesar 10%. Sementara jumlah simpanan anggota berjumlah 80 juta dan penjualan sebesar 120 juta. Bila Ani merupakan anggota koperasi, memiliki simpanan pokok sebesar 1 juta dan simpanan wajib sebesar 1 juta, serta berbelanja menghabiskan 1 juta, maka SHU diperoleh sebesar. Nah, diketahui SHU sebesar 60 juta, jasa modal sebesar 20%, jasa anggota sebesar 30%, total simpanan sebesar 80 juta, total penjualan sebesar 120 juta, simpanan anggota sama dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib sama dengan simpanan pokoknya yaitu 1 juta dan simpanan wajibnya yaitu 1 juta, jadi 2 juta.
Penjualan anggota sama dengan 1 juta. Ditanya SHU anggotanya. SHU diterima anggota sama dengan jasa modal ditambah jasa anggota. Jasa modal sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan dikali presentase jasa modal dikali SHU. Jasa anggota sama dengan 1 juta dibagi 120 juta dikali 30% dikali 60 juta sama dengan 150.000. Nah, sekarang kita ke HU sama dengan 300.000 ditambah 150.000 sama dengan 450.000. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi merupakan hal yang sangat penting karena menentukan dengan tujuan kegiatan, status, hukum, manajemen, dan sumber daya manusia di dalam koperasi. Oleh karena itu, ketika hendak mendirikan koperasi, maka harus dilihat arah dan tujuan koperasi. Materi terakhir yaitu tentang pengembangan koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya para seluruh siswa dari satu sekolah yang fungsinya sebagai wadah untuk belajar dan menumbuhkan kesadaran koperasi di kalangan siswa sebagai anggota dan pengurus. Pengembangan kewirausahaan juga sesuai dengan tujuan pendirian koperasi pada saat koperasi sekolah benar-benar dirasakan siswa sebagai wadah yang dapat mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi masa depan, maka minat kewirausahaan juga dapat muncul pada saat siswa dilatih dalam wadah koperasi sekolah.